Selamat datang di channel Bestala Air Studios. Kali ini kita akan menceritakan film yang hits pada masanya, yang bercerita tentang kehidupan gemerlap lantai disco pada saat itu. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Langsung saja menuju ke alur ceritanya, cuy. Di awal film menunjukkan seorang pria bernama Hamdan. Ia adalah jagoan disco yang sangat digandrungi banyak wanita saat itu. Dengan pesona diskonya, Hamdan sangat mudah menggait wanita. Bahkan saat ia di rumah, ia dikunjungi oleh seorang wanita yang masih SMA bernama Zubaidah dan dibawanya masuk ke dalam rumahnya. Tak hanya satu, bahkan ada dua wanita sekaligus yang berkunjung ke rumah Hamdan di waktu yang sama. Wanita tersebut bernama Susi. Karena perbuatan Hamdan yang mempertemukan alat kelaminnya dengan Zubaidah dan Susi membuat kedua wanita tersebut hamil. Dan Hamdan dengan muatadosnya menikahi kedua wanita tersebut. Scene beralih pada seorang pria yang disunat bernama Harim. Tiba-tiba seorang wanita melempar batu ke arah rumah Harim dan terdengar suara keributan di luar rumahnya. Ternyata itu adalah Hamdan yang ribut dengan Zubaidah dan Susi. Terungkap bahwa Harim adalah anak dari Zubaidah dan pria berbaju biru adalah Setiawan, anak dari Susi. Dalam keributan itu, Hamdan memutuskan untuk pergi agar lebih fokus berdisko bersama istri barunya, meninggalkan Harim dan Setiawan. Dan mulai saat itu, Harim dan Setiawan bersumpah bahwa dan film pun baru dimulai. Nampak Harim yang pulang dari perantauan. Ia dijemput oleh Setiawan yang sekarang menjadi Setiawanti. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayah mereka yang sedang sakit. Terlihat ada wanita menemani Hamdan. Wanita tersebut bernama Harti, anak dari Hamdan dari istri barunya yang lalu, sekaligus adik dari Harim dan Setiawan. Tetapi saat mereka akan pergi, Hamdan menyuruh Harim dan Setiawan untuk mencarikan Harti suami yang kaya raya agar mereka sejahtera. Dan akhirnya Hamdan pun wafat. Saat ditawari pulang bersama, Harti menolak karena tahu wasiat dari Hamdan. Setiawan mencoba untuk membujuknya, tapi Harti tetap menolaknya. Harti berkata ia hanya mau dinikahkan dengan pria yang jago disko. Harim dan Setiawan pun menjawab, "Gua benci disko." Keesokan harinya Hamdan pun dimakamkan. Terlihat ada Harti juga di sana, disusul oleh Setiawan dan ibunya. Tiba-tiba mereka didatangi oleh seseorang yang memberikan tagihan biaya pemakaman. Melihat itu, Setiawan akan membayarnya. Diajaklah pria tersebut ke dalam mobil. Yang dikiranya ia sudah kaya raya, ternyata sama saja, ia masih miskin. Pria tersebut hanya dibayar uang 100.000 dan KTP Susi. Dan Setiawan berjanji akan membayarnya bulan depan. Beralih pada Harti yang datang ke sebuah klub. Ia melihat pria yang sedang berdisko ria. Saat Harti duduk, ia bertemu dengan bartender bernama Rian. Rian menawarkan minuman yang telah diberi obat perangsang. Harti yang menaruh curiga menukar minuman tersebut dengan gelas Rian. Datanglah pria yang berdisko tadi bernama Alex, dan saat mereka minum bersama, lihatlah reaksinya. Scene berganti pada Setiawan yang sedang mencuci mobilnya. Tiba-tiba ia diculik oleh segerombolan orang. Saat matanya dibuka, ternyata Setiawan mengenali orang yang menculiknya. Ternyata Setiawan bekerja sebagai simpanan om-om. Setiawan diculik karena ia diduga selingkuh dengan supir pria tersebut, sehingga barang-barang Setiawan yang ia beli dengan uang pria tersebut diambil kembali. Melihat itu, Harim pun mengejeknya. Keesokan harinya, Harim bekerja sebagai tukang cukur. Datanglah Setiawan yang juga membuka jasa cukur rambut di sebelah Harim, hingga membuat mereka bertengkar. Saat mereka berdua bertengkar, seorang jambret melewati mereka dan melempar tas ke arah Harim, membuat mereka berdua dikejar oleh massa. Saat mereka tertangkap, ternyata mereka tidak terbukti bersalah dan menuntut ganti rugi kepada orang yang menuduhnya. Mereka berdua tidak menuntut ganti rugi berupa uang, tetapi
Saat mereka pulang, ada Harti yang menunggu mereka. Setiawan dan Harry pun ribut lagi, mempermasalahkan Harti tinggal dengan siapa, hingga diputuskan bahwa Harti akan tinggal bersama mereka secara bergantian. Malam harinya, Harti mengajak Setiawan dan Harim ke klub yang ia datangi sebelumnya. Harti menunjukkan pria yang hanya ingin ia nikahi, yaitu Alex. Mereka bertiga menunggu Alex di toilet agar bisa berbicara dengannya. Mereka bertanya pada Alex agar mau menikahi Harti, tetapi Alex menolak dengan alasan ingin terus berdisko. Mendengar itu, Harti yang kecewa mengejek Alex bahwa gaya diskonya sangat jelek, beda jauh dengan gaya ayah mereka dulu. Alex sontak marah dan terkejut mengetahui bahwa mereka adalah anak Hamdan jagoan disko. Kemudian kita dibawa flashback ke masa lalu. Dahulu terdapat dua jagoan disko, yaitu Hamdan dan Ahmad, guru dari Alex. Hingga akhirnya mereka berdua memiliki konflik untuk memperebutkan seorang wanita, yang ternyata wanita tersebut telah hamil anak Hamdan. Ahmad yang shock langsung terjatuh dan meninggal. Alex kecil menyimpan dendam kepada Hamdan. Hingga saat dewasa, ia ingin membalaskan dendam Ahmad dengan menantang mereka bertiga untuk berdisko. Mereka mengiyakan tantangan tersebut, yang jika Alex kalah, ia harus menikah dengan Harti. Dan jika Alex menang, Harti harus menjadi pembantu Alex selamanya. Saat curhat di makam, Harti ketiduran dan bermimpi bahwa Hamdan menunjukkan sesuatu di rumah Zubaidah dan Susi. Ia pun bercerita pada Setiawan dan Harim. Mereka pun mencarinya di rumah. Ternyata sesuatu yang dimaksud itu adalah kitab disko legendaris. Kemudian mereka melanggar sumpah mereka dulu dan berlatih disko demi adik mereka Harti. Hari kompetisi disko pun tiba. Setiawan dan Harim menunjukkan hasil latihan mereka dari kitab suci disko legendaris tersebut. Singkat cerita, Setiawan pun menang, berbanding terbalik dengan Harim yang takut naik panggung. Tetapi Harti mampu meyakinkan Harim untuk tetap naik ke atas panggung. Dengan tarian tak seberapa, tetapi berkat bantuan sutradara, Harim berhasil menang. Ronde berikutnya mempertemukan antara Alex dan Setiawan. Tetapi cara mengalahkan Alex berada di kitab genap yang dipegang oleh Harim. Harti berkata bahwa salah satu dari mereka harus mengalah. Harim yang merasa gengsi pergi tanpa membagi ilmu dari kitab genap yang ia pelajari. Setiawan meminta maaf pada Harti. Dia tak bisa mengalah begitu saja karena dari kecil ia selalu kalah dari Harim. Sementara itu Alex berbuat curang dengan bekerja sama dengan MC supaya mempermudah ia menjadi juara. Pertandingan pun dimulai antara Alex dan Setiawan. Alex berbuat curang dengan mengentuti wajah Setiawan. Setiawannya menghirup bau kentut langsung terjatuh dan keluar dari garis hingga dinyatakan kalah. Pertandingan berikutnya Harim bertanding dengan lawannya. Harim yang cerdik akhirnya keluar sebagai pemenang. Setiawan menangis karena ia kalah lagi oleh Harim. Tak sengaja Setiawan mendengar suara Zubaidah dan Susi. Di situ Zubaidah menerangkan bahwa mereka adalah sebuah keluarga yang harus bersatu setelah sekian lama bertengkar. Mendengar itu, Setiawan pun akhirnya mau mengajarkan kitab ganjil miliknya pada Harim yang akan melawan Alex di final. Pertandingan final pun dimulai antara Alex dan Harim. Alex berbuat curang dengan mencabut listrik agar pertandingan berakhir seri. Tetapi setelah mendapatkan ingatan-ingatan bersama ayahnya dulu, Harim pun mengeluarkan ultinya dan menjadikan Harim yang paling lama berdiri di lantai disko, sehingga ia pun keluar sebagai juara. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film benci disko adalah membenci adalah mencintai yang tertunda. Itu